Lanjut Bang, apa lagi? Dari sekarang dari Ikhwan. Oh ya, Iwannya. Cara menyembuhkan lelah batin. Cara menyembuhkan Lelah batin. lelah batin. Ini sebenarnya agak mirip ya dengan yang tadi di Ahwat itu. Jadi memang kalau lelah batin, pikiran, mental itu menjadi masalah yang sangat luar biasa buat kita. Betul sekali kalau fisik cukup dengan makanan jasmani sudah selesai. Tapi kalau batin itu memang harus dengan santapan ruhani. Kayak gitu ya Bang ya. Batin kita lelah karena batin kita sempit. Kayak gitu. Ya. Batin kita lelah karena batin kita terlalu banyak dipenuhi dengan hal-hal yang kotor. Jadi kita harus paham dulu nih definisinya. Kenapa hati mudah lelah? Karena hatinya rapuh, hatinya tidak kuat. Karena hatinya sempit, hatinya kurang luas. Karena hatinya kotor, hatinya selalu dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang dia memenuhi hati kita dengan penyakit-penyakit, kayak gitu ya. Jadi bagaimana cara hati kita untuk tidak lelah? Yaitu solusinya adalah kebalikan dari itu semua. Hati yang kotor ya bersihin, hati yang sempit luaskan, kayak gitu ya. Terus hati yang rapuh ya kuatkan, kayak gitu ya Bang. Gitu. Sementara jawaban gitu ya dalam konsep agama kita adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Gitu ya. Hanya dengan kita berzikir, senantiasa mengingat Allah, tatmainnul qulub, itu akan membuat hati kita sakinah, gitu ya, akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita luas, kayak gitu. Zikir itu nanti sifatnya banyak. Sholat zikir bukan? Sholat adalah zikir. Ngaji zikir bukan? Ngaji adalah zikir. Ingat Allah dalam setiap dimensi kehidupan itu adalah zikir. Jadi zikir itu bukan berarti kita mengucapkan istighfar berapa kali, mengucapkan tahmid, tahlil berapa kali, bukan cuma itu. Tapi zikir yang jauh lebih luas. Zikir lisan, zikir hati, zikir perilaku. Kayak gitu. Jadi dengan cara itu pula lah kemudian hati kita menjadi kuat, hati kita menjadi luas, hati kita menjadi terang. Kayak gitu Bang. Itulah kenapa orang-orang yang konsep agamanya kurang gitu ya, maka hatinya mudah lelah, kayak gitu, gitu kan ya. Tapi orang yang di dalam hatinya dipenuhi rasa syukur itu dia hatinya menjadi luas. Itu tadi ya. Orang yang hatinya sempit gitu kan, kita pernah bahas minggu lalu. Ya, ketika hatinya cuma segede gini, dikasih masalah segede meja, nggak masuk, capek dia, terlalu lelah, gitu kan ya. Tapi bayangkan kalau hatinya itu sebesar masjid ini. Masalah segede gini tidak akan jadi masalah. Karena ini masih luas, kayak gitu ya. Tapi kalau hatinya segede masjid, masalahnya segede mobil truk gitu kan Bang ya, tronton gitu misalnya. Tetap ya karena masalahnya gede juga, tetap nggak kuat juga. Maka luaskan lagi luaskan lagi hati kita. Biar dia segede lapangan bola. Gitu kan ya. Bisa menampung 10 mobil truk gitu misalnya ya. Jadi mau masalah sebesar apapun, kalau hati kita luas, itu hati kita bisa menampung itu semua, kayak gitu. Nah seringkali kenapa kita mudah lelah dengan itu semuanya? Karena hati kita yang terlalu sempit, hati kita yang terlalu kotor, dan hati kita yang terlalu rapuh, kayak gitu. Ya, jadi cara ngobatnya demikian. Tapi ya jangan juga pengen langsung, gitu kan ya. Baru juga ikut pengajian sekali, gitu kan, udah pengen masalah cepat selesai. Tidak mungkin teman-teman, gitu kan ya. Ya tidak mungkin. Ya memang betul ilmu adalah cahaya, tapi kalau baru dicas sekali, ya HP aja dicas sekali paling bertahan 1 hari, ya enggak, kayak gitu kan. Kalau pengen terus-terusan bercahaya harus dicas tiap hari, harus terus, gitu kan. Makanya kalau kita baru ikut pengajian sekali, gitu kan, belum bisa langsung meluaskan hati kita. Mungkin meluas sih, tapi baru dikit, gitu kan. Tadi segede gini, baru segede gini. Sementara masalahnya masih segede gini, masih terasa sumpek pasti, kayak gitu. Maka harus kita perjuangkan, gitu, luaskan hati kita, gitu. Perbanyak itu semuanya. Nah ditambah lagi dengan yang lain. Ya khairul awrad bi tilaawatil Quran.
sebaik-baiknya wirid dengan membaca Al-Quran. Jadi wirid terbaik gitu kan ya itu baca Quran kayak gitu ya. Jadi wirid yang terbaik itu baca Quran kayak gitu. Oh ternyata wirid ini kan baik, ya itu wirid baik. Mengucapkan Asmaul Husna wirid baik, mengucapkan kalimat tahlil baik, mengucapkan ini baik. Tapi ternyata di sini Rasulullah bilang khairul awran bitilawatil Quran. Jadi wirid terbaik itu adalah membaca Al-Quran dan membaca artinya juga ya teman-teman ya. Gitu kan. Kadang kita Ramadan berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, tapi kita suka lupa membaca artinya juga. Jadi gimana Al-Quran bisa menjadi cahaya, bisa menjadi solusi orang artinya nggak pernah kita baca, kayak gitu kan. Dan kali demikian juga. Jadi itu ya Bang ya tentang kondisi hati.